Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya atas nama Zuratun Nafilah dengan NIM 192140001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah saya, yaitu Teknik Pengembangan Game. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan game genre. Jadi maksud game genre itu adalah jenis-jenis dari sebuah game. Di sini tuh yang pertama ada action shooting, kemudian fighting, adventure, strategi, simulation, puzzle, sport game, RPG, dan yang terakhir ada education. Ini itu adalah jenis-jenis game, tapi tidak seluruhnya ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa mencari sendiri di Google. Ini tuh hanya ada beberapa yang saya jabarkan. Kemudian di sini saya juga memiliki beberapa contohnya. Yang pertama kan action shooting, yaitu tembak menembak. Jadi ini tuh jenis sebuah game yang berjenis yang memiliki konten kekerasan tinggi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam permainan ini tuh ada seperti tembak menembak, tusuk menusuk, mukul memukul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada fighting atau pertarungan. Jadi ini tuh adalah jenis permainan game yang memiliki kekuasaan, menguasai sebuah jurus yang ada pada diri sendiri dalam permainan itu. Kemudian ada adventure atau petualangan. Ini tuh adalah permainan yang cukup seru ya teman-teman, karena kita itu bisa bermain dengan berpetualang. Misalnya itu menjelajahi hutan, memanjat tebing, dan lain pun sebagainya. Kemudian ada strategi, yaitu adalah permainan, ini tuh jenis permainan yang per kelompok. Jadinya tuh jenisnya tuh bertarung ya. Kemudian adalah ada simulation atau simulasi. Dan ini tuh permainan yang seperti dalam kehidupan nyata. Karena itu dalam permainan ini tuh adalah simulation. Ya, simulasi itu berjalan ya. Berjalannya adalah berjalannya permainan. Misalnya awalnya kita itu tidak memiliki rumah. Kemudian kita bekerja, mengumpulkan koin-koin, dan kemudian kita membangun rumah, hotel, dan sebagainya. Kemudian di sini tuh juga ada puzzle, yaitu teka-teki. Dan kalau permainan puzzle ini tuh relatif ya. Kenapa saya katakan relatif? Karena misalnya ya dalam contoh itu kan tebak gambar. Ya, jadi kita tuh memilih gambar yang sama. Dan ada juga yang biasanya tuh tebak kata. Ya jadi kita tuh mencari kata yang disuruh seperti itu. Biasanya kan ada itu di game, carilah apa seperti itu. Kemudian ada sport game atau olahraga. Nah, ini tuh juga permainan yang seperti dalam kehidupan nyata. Jadi kita tuh bermain dengan mengasah kelincahan kita dalam permainan itu. Kemudian ada RPG atau playing game. Kalau ini tuh permainan yang apa ya? Ini tuh permainan yang kalau kita misalnya lebih tinggi levelnya, jadi kita itu sudah lebih kuat gitu. Maksudnya jurusnya sudah lebih kuat gitu. Kemudian yang terakhir itu ada education atau edukasi. Kalau permainan ini itu baik untuk pembelajaran, karena permainan ini itu mampu mengasah pikiran kita gitu, teman-teman. Mungkin hanya ini saja beberapa game yang dapat saya jabarkan. Kemudian ini tuh adalah tugas kuliah saya ya, yaitu membuat sebuah game. Jadi game saya itu bernama Tunlab Play. Kemudian di sini tuh ada juga beberapa penjelasan dari sebuah game yang akan saya buat. Yang pertama itu ada platform. Platformnya itu game ini hanya bisa dimainkan di Android saja. Kenapa saya katakan hanya di Android? Karena kalau di website gitu ya, ini tuh tidak bisa. Tapi bisa juga di laptop. Kemudian genre. Genrenya itu adalah puzzle. Kemudian target audience. Jadi target audiensnya itu backgroundnya yaitu bisa dimainkan oleh siapapun, anak kecil, laki-laki, ataupun seorang wanita. Kemudian Owned Games itu ada gambar ataupun huruf. Kemudian online behavior itu bersifat manual ya teman-teman, bukan online gitu. Kemudian di sini itu juga ada target market,
Ini tuh bisa dicari atau di-download di App Store. Kemudian analisis kompetitor, yaitu game ini tuh sama ya, sama halnya dengan tebak gambar biasanya. Hanya saja ini tuh permainan yang cukup simple. Ya, kenapa saya katakan simple ya? Karena saya tuh hanya pertama kali dalam membuat game. Jadinya masih biasa-biasa aja. Kemudian unique selling point, itu yang bertema alam, game yang bersifat memilih, menarik bagi penggunaan anak. Apa saya hanya katakan menarik bagi anak-anak dan bagi orang dewasa mungkin tidak? Ya karena itu hanya permainan yang biasa gitu, masih simple aja. Ya mungkin menurut orang-orang dewasa 17 ke atas itu mungkin kurang menantang. Kemudian di sini tuh juga ada target market. Jadi itu target marketnya adalah anak-anak dan remaja, laki-laki dan wanita. Anak yang sekitar umur 10 sampai 17 tahun. Tidak apa-apa juga ini tuh dimainkan oleh 17 ke atas, tapi mungkin mereka cepet bosan ya teman-teman. Kemudian ada code experience. Code experience-nya itu menebak kata dan yang memperoleh koin terbanyak akan mendapat hadiah berupa piala. Kemudian yang terakhir itu adalah core core loop. Core loop-nya ini menurut saya ya, pengertian saya core loop itu adalah perjalanan dalam permainan ini. Jadi yang pertama adalah start. Kemudian level pertama. Kenapa saya katakan level pertama? Ya karena kita tuh baru main. Kemudian menebak kata dengan benar, kata ataupun gambar. Kemudian jika pemain bisa menebak semua kata dengan benar, maka akan mendapat poin lebih banyak. Kemudian naik level berikutnya atau kembali. Kenapa saya katakan kembali? Karena dalam permainan ini itu bisa kembali ke permainan sebelumnya. Karena misalnya kalau kita itu bermain, kemudian sudah ya, banyak tuh sudah. Kemudian kita itu merasa kurang puas dalam permainan yang tadi. Jadi kita bisa kembali ke permainan yang sebelumnya. Kemudian finish. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari game yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.